wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitrianingsih dengan NIM 19082050526, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah, analisis penawaran efek syariah di Bursa Efek Indonesia. Dan di akhir video, saya akan memberikan sedikit review mengenai pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Berikut ini penjelasannya, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum membahas mengenai analisis penawaran efek syariah di Bursa Efek Indonesia, terlebih dahulu sebaiknya kita perlu untuk mengetahui mengenai pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 12, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut para ahli, pasar modal adalah berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Sedangkan pasar modal secara umum adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Selain pasar modal, dalam hal ini bursa efek juga perlu untuk kita ketahui. Bursa efek sendiri menurut pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan bursa efek secara umum adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Setelah kita membahas mengenai pasar modal dan bursa efek, barulah kali ini kita akan membahas mengenai analisis penawaran efek syariah di pasar modal. Dalam analisis memilih efek, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memilih saham dilakukan dengan pendekatan. Yang pertama, pendekatan fundamental. Pendekatan ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain penjual, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, RUPS, manajemen, dan lain sebagainya. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan analisis teknikal. Pendekatan analisis teknikal adalah analisis saham yang dilakukan dengan memprediksi harga saham di masa yang akan datang dengan melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu, baik dilakukan secara manual maupun lewat bantuan komputer. Oleh karena itu, maka berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen. Instrumen itu diantaranya pada saham syariah, reksadana, dan lain-lain. Pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau menurun drastis. Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun, seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang dikeluarkan gagal dan tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanaman pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara. Di antaranya adalah yang pertama, transaksi di pasar perdana bagi investor. Adapun prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum yaitu pertama, pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter atau penjamin emisi untuk mengisi formulir pemesanan. Yang kedua yaitu jika pemesanan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengambilan dana. Dan yang terakhir yaitu penyerahan efek dilakukan setelah adanya kesesuaian antara banyak efek yang dipesan
dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi emiten. Penanaman modal cara yang kedua adalah transaksi di pasar sekunder dan mekanismenya. Perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui perantara perdagangan efek dan perdagangan efek yang merupakan anggota bursa efek. Itu pendapat Syayatah dan Ataliyah Fayadah tahun 2004. Prosedurnya yaitu yang pertama, transaksi melalui perantara perdagangan efek atau broker. Yang kedua, transaksi melalui perdagangan efek atau dealer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek syariah dalam perdagangan efek di bursa perdagangan efek. Pada umumnya, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pembukaan rekening, yang kedua, tahap order, yang ketiga, tahap pelaksanaan transaksi, yang keempat, tahap clearing, yang kelima, tahap penjaminan, dan yang terakhir, tahap penyelesaian. Mekanisme dan tahapan perdagangan efek tersebut juga berlaku untuk perdagangan efek syariah di bursa. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pelaksanaan perdagangan efek syariah di bursa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar, maka kita perlu mengetahui secara detail isu-isu syariah dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap tahapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada saat ini. Saat ini, perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan prosedur dan tata cara yang sama dengan perdagangan efek konvensional. Hal ini dapat dilihat pada transaksi investor, sistem perdagangan efek konvensional. Hal ini berkesinambungan atau continuous action, jenis pasar yang digunakan dan tata cara penyelesaian dan penjaminan transaksi efek tersebut. Berdasarkan beberapa fatwa DSN MUI nomor 40/MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Fatwa DSN MUI nomor 65/DSN/MUI/Romawi 3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan penjelasan narasumber DSN 93 MUI. Diungkapkan bahwa pada dasarnya transaksi efek syariah di pasar sekunder diperbolehkan. Hal ini dengan argumentasi bahwa transaksi di bursa merupakan fikih muamalah, sehingga hukum asalnya diperbolehkan, kecuali ada hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, proses transaksi yang dipergunakan suatu kelaziman di mana setiap negara yang mempunyai bursa efek akan melaksanakan transaksi dengan tata cara dan prosedur yang relatif sama. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit review mengenai perkembangan saham BRI dari 3 tahun yang lalu. Sekitar bulan Maret sampai bulan Desember 2018, saham BRI mengalami penurunan. Tetapi sejak saat itu, dari Januari 2019, saham BRI terus mengalami peningkatan. Saham BRI pertama kali mencapai level tertinggi alias all-time high pada 1 Februari 2019. Saat itu, saham BRI naik 1,82% ke level 3.920 per lembar saham. Harga saham tersebut berada di level tertinggi setelah memperhitungkan harga saham setelah 2 kali pemecahan nilai saham atau stock split. Pada tahun 2019 ini, BRI terus mengalami peningkatan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan di sisi lain pada bulan Desember, total penyaluran kredit pada bank plat merah ini mencapai sebesar 896,23 triliun atau naik 2,14% dari sebelumnya, yakni 877,44 triliun. Pada tahun 2020 awal, yaitu pada bulan Januari dan Februari, BRI tetap mengalami peningkatan. Tetapi sesampainya pada bulan
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, BRI mengalami penurunan harga saham. Dan pada sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, BRI mengalami penurunan. Dan pada bulan September 2020, BRI mencatatkan laba bersih konsolidasi mencapai sebesar 14,12 triliun, turun 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar 24,78 triliun. Laba bersih secara individual Bank BRI pada periode 9 bulan hingga September 2020 itu mencapai 14,05 triliun, juga turun 43,27% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 24,77 triliun. Pada bulan Oktober, November, Desember, BRI masih mengalami penurunan, dan pada bulan Januari 2021 BRI mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan terbukti harga saham Bank BRI atau Persero Tbk atau BBRI mencapai level tertinggi dalam sejarahnya tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Rabu 13 Januari 2021. Saham BRI itu naik sebesar 1,69% di posisi 4.800 per saham. Euforia ini membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG pada bulan Januari melesat ke level 6.421, naik 0,35% dan sempat ke level tertinggi yaitu 6.464. Data BEI mencatat saham BBRI ditransaksikan mencapai 286,78 miliar dengan volume perdagangan 59,80 juta saham. Sepekan terakhir saham BRI naik 14,293%, 3 bulan terakhir merasat 55% dengan kapitalisasi pasar sebesar 590,83 triliun. Dalam slide terakhir kali ini, saya akan memberikan sedikit review mengenai pasar modal syariah. Menurut saya, indeks syariah telah menjadi bagian atau instrumen dalam transaksi di pasar modal. Setiap surat-surat berharga yang masuk di pasar modal harus melalui seleksi yang ketat pada indeks syariah yaitu JII, Jakarta Islamic Index. Selain itu, seleksi tersebut merupakan proses penawaran efek syariah sebelum ditawarkan kepada investor melalui pasar modal. Di antara indeks syariah yang selalu diminati di tingkat investor adalah saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah atau suku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam transaksi di pasar modal. Indeks ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan syariah yang ada dan peraturan pasar modal konvensional yang ada. Dengan ini, indeks syariah, maka Bank Islam, Tafakul, dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki alternatif untuk menginvestasikan dana mereka dan mendistribusikan keuntungan mereka kepada nasabah. Pemaparan materi dari saya, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam pengucapan maupun pelafalannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.